Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan ini TV3 ingin mengulas program hilirisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang saat ini sedang ramai dituntut oleh Uni Eropa melalui WTO. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, setelah Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 menggantikan UU Minerba tahun Nomor 4 tahun 2009 yang intinya mengenai peningkatan nilai tambah added value dari Minerba. Bapak Jokowi, presiden kita, langsung melakukan gebrakan dengan melarang ekspor raw material nikel. Baru nikel saja hasilnya sangat fantastik. Ada data menyebutkan tahun 2015, sebelum pemberlakuan Undang-Undang Minerba baru, nilai ekspor nikel raw material hanya 1,1 M US dollar, dirupiahkan sekitar 16 triliun rupiah. Setelah diberlakukan Undang-Undang Minerba baru tahun 2020, ternyata produk hilirisasi produk nikel ini sangat sukses nilainya, bisa menambah added value sampai ratusan triliun. Tahun 2021 tercatat angka 21 miliar US dollar, dirupiahkan sekitar 300 triliun rupiah. Diperkirakan di tahun ini berjalan saja, tahun 2022, added value yang dihasilkan sudah mencapai angka 400 triliun rupiah. Diperkirakan sampai akhir tahun 2022 nanti bisa mencapai angka 30 M US dollar atau sekitar 418 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastik. Jadi wajar Bapak Jokowi ngotot untuk melawan Uni Eropa dan WTO yang telah mendiskreditkan Indonesia dengan memenangkan Uni Eropa. Ini adalah kesempatan Indonesia untuk maju. Maka dari itu, Pak Presiden Jokowi terus mengenjot bahwa pembuatan smelter sebanyak 52 di tahun 2022 ini harus terrealisasi. Bahkan konon nanti di tahun 2023 larangan akan diterapkan untuk raw material boksit. Ya, demi Indonesia maju, Pak Jokowi lakukan apa saja. Karena di tahun 2024 kita akan start untuk membuat atau produksi lithium baterai. Dan prediksinya di tahun 2027 Indonesia akan menjadi produsen lithium baterai nomor 1 di dunia. Ya paling tidak nomor 2 di dunia setelah China. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Pemirsa, mari untuk menambah keyakinan kita saksikan bersama sajian berikut ini.
Larangan ekspor nikel berbuntut gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di World Trade Organization alias WTO atau WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan kemungkinan Indonesia akan kalah dalam gugatan ini. Namun tanpa gentar, Presiden mengatakan akan tetap pada pendiriannya melarang ekspor nikel mentah, bahkan dalam waktu dekat akan diikuti dengan timah dan bauksit. Berapa besar sih keuntungan Indonesia karena larangan ekspor ini dan apa konsekuensinya jika kita kalah di WTO? Kita akan bahas singkat dalam hilirisasi harga mati, Jokowi siap perang lawan WTO. Iya, pertama kita akan langsung lihat apa sih yang membuat Indonesia sampai digugat. Di awal 2020, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, Indonesia menyetop kegiatan ekspor nikel mentah. Aksi ini jelas dianggap merugikan oleh Uni Eropa sebagai salah satu pembeli terbesar nikel mentah dari Indonesia. Akibatnya Uni Eropa melayangkan gugatan ke Dispute Settlement Body atau DSB WTO di awal 2021 karena dianggap melanggar ketentuan WTO dan merugikan pasar stainless steel di Eropa. Jika Uni Eropa menang dalam gugatan ini, maka kemungkinan besar DSB WTO ini akan memberikan rekomendasi. Memang rekomendasinya tidak mengikat negara anggota, tapi ada batas waktu penerapan rekomendasi ini, yaitu biasanya 30 hari. Jika negara yang kalah tidak memenuhi selama 30 hari, negara tersebut boleh meminta perpanjangan waktu paling lama 15 bulan. Jika negara tersebut tidak juga menjalankan rekomendasi hingga batas waktu 15 bulan, maka akan ada kompensasi. Nah, kompensasi ini macam-macam. Salah satunya mungkin saja akan ada retaliasi terhadap produk Indonesia senilai kerugian yang dianggap sesuai dengan kerugian negara penggugat. Bentuknya bisa macam-macam ya, bisa jadi produk Indonesia lainnya nanti akan diberikan tarif bea masuk yang tinggi atau hal-hal lain. Jadi inilah yang tengah kita hadapi karena larangan ekspor nikel mentah. Presiden Joko Widodo pun mengakui akan kemungkinan kita kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO kali ini. Namun tanpa ragu, Presiden mengatakan kita tidak perlu takut dengan kekalahan ini karena jelas kita sudah menerima buah keuntungan yang sangat besar dari larangan ekspor nikel mentah. Sebesar apa keuntungan kita akan kita bahas nanti. Tapi yang pasti gugatan atas nikel ini sudah mendapatkan atensi besar dari negara-negara di seluruh dunia. Bahkan yang tergabung dalam panel di WTO ini sudah cukup banyak untuk membantu menyelesaikan masalah gugatan ini. Siapa saja kita akan cek slide berikutnya. Ya, kita akan lihat negara mana saja yang memberikan atensi dalam panel gugatan Uni Eropa di WTO. Ada Brasil, lalu ada Kanada, ada China, ada Jepang, Korea, India, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan juga Amerika Serikat. Padahal sebenarnya gugatan terkait ekspor-impor ke WTO ini sudah banyak sekali kasusnya. Kita bisa melihat gugatan New Zealand terhadap Australia pada kasus impor apel. Lalu ada juga gugatan Indonesia terhadap Amerika Serikat perihal rokok mentol waktu itu pada tahun 2010. Dan di 2018 juga pernah Amerika Serikat menggugat Indonesia atas larangan impor produk hortikultura Amerika Serikat. Jadi masalah gugatan ini sebenarnya banyak sekali terjadi sebelumnya. Banyak juga negara yang akhirnya kalah dalam gugatan di WTO ini. Tapi akhirnya juga tidak menjalankan rekomendasi dari WTO. Seperti masalah rokok mentol, di mana Amerika Serikat ini kalah atas gugatan dari Indonesia. Tapi buktinya Amerika Serikat tidak juga menjalankan rekomendasi dari WTO. Jadi kalau mengacu pada kasus-kasus sebelumnya, artinya kekalahan di WTO memang bukanlah akhir dari dunia. Tapi jelas harus tetap menjadi atensi kita bersama ya. Karena meskipun kalah di WTO, Indonesia sudah berhasil mengeruk cuan yang luar biasa karena adanya larangan ekspor ini. Jelas-jelas ini disampaikan berkali-kali oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan cek di slide berikutnya. Larangan ekspor nikel mentah ini memberikan keuntungan berkali-kali lipat untuk Indonesia. Disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari 1,1 miliar dolar Amerika Serikat keuntungan Indonesia karena nikel. Pasca adanya larangan dalam setahun keuntungan Indonesia naik belasan kali lipat hingga menyentuh 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bukti nyata ya yang langsung terlihat angkanya pada APBN. Karena biji nikel yang mentah ini diolah terlebih dulu baru dijual ke negara-negara lain. Nah selain cuan yang jelas-jelas berhasil didapatkan, larangan ini juga memaksa industri hilirisasi nikel untuk bergerak lebih cepat. Dan mau tidak mau akhirnya terbangun juga. Memang sebagian besar proyek hilirisasi ini masih dikuasai oleh investor asing ya harus kita akui. Tapi harus diakui juga dana yang dibutuhkan memang tidak sedikit untuk memulai proses hilirisasi. Dan secara teknologi juga kita masih perlu banyak belajar. Kedepannya diharapkan industri nikel ini bisa terus berproses di bagian hilir agar nilai jual dari produk nikel dalam negeri bisa melonjak berkali-kali lipat. Atas keuntungan yang sudah diperoleh dari nikel ini, Presiden mengatakan dalam waktu dekat juga akan menerapkan kebijakan yang sama untuk timah dan bauksit. Hal ini kemudian
Saya rasa kita tetap akan pemerintah memperkuat proses pengembangan nilai tambah di luar negeri. Ya tidak hanya untuk produk ini ya, terkait misalnya dengan produk turunan dari mineral nikel ini. Bagaimana pemirsa? Baru saja kita saksikan bersama ulasan berita mengenai hilirisasi nikel dan ulasan dari beberapa pakar. Mudah-mudahan mimpi Bapak Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia maju, start dengan hilirisasi nikel, start dengan pemberdayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Indonesia ini bisa sukses. Doa kita mengiringi tekad Pak Presiden Jokowi dan kita terus support tujuan Pak Jokowi yang begitu mulia. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.